Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nur Astiti, mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth Semarang, program studi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 2020111024. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan memberikan ceramah tentang tips-tips menjaga kesehatan mental pada remaja di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga telah mengancam kesehatan mental banyak orang. Bukan hanya berdampak pada orang dewasa saja, tetapi hal ini juga berdampak pada remaja. Kondisi darurat yang serius ini mengharuskan semua aktivitas dilakukan di rumah, termasuk sekolah dan aktivitas-aktivitas tambahan lain. Hal ini juga bisa membuat anak-anak merasa tidak nyaman, bosan, dan juga kehilangan momen keseharian mereka seperti mengobrol dengan teman maupun berpartisipasi di kelas. Kesehatan fisik itu memang wajib untuk dijaga, namun kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya karena berada di rumah saja tidak menutup kemungkinan timbulnya perasaan lain selain bosan, seperti kecemasan, was-was, dan ketakutan yang berlebih. Berbagai masalah kejiwaan ini bisa mempengaruhi tubuhnya loh, dan dapat berujung pada gejala fisik. Stres atau cemas berlebih dapat menurunkan sistem imun tubuh, reaksi saraf yang berlebih, dan mempengaruhi sistem pencernaan. Gejala fisik lain yang timbul akibat kecemasan adalah seperti sakit kepala, pusing, sempoyongan, jantung berdebar-debar, berkeringat banyak, nafas tidak teratur, nyeri tekanan di leher dan pundak, dan sakit atau rasa tidak nyaman pada bagian perut. Kecemasan dan gangguan mental lainnya kemudian dapat menimbulkan ketidakseimbangan di otak, yang pada akhirnya timbul menjadi gangguan psikis atau disebut juga psikosomatik. Ketika seseorang mengalami gejala psikosomatik, maka ia bisa merasakan gejala seperti COVID-19, yakni merasa demam, pusing, atau sakit tenggorokan, padahal tubuhnya normal. Kondisi ini harus segera diatasi, jika tidak bisa timbul penyakit atau memperburuk penyakit yang ada, dan tentunya menurunkan kualitas hidup. Untuk para remaja yang merasakan perubahan hidup akibat pandemi, lalu merasa cemas, terisolasi, dan kecewa karenanya, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Diambil dari UNICEF, mereka berbicara dengan Dr. Lisa Dalmore, seorang psikolog remaja, penulis bestseller, dan kolumnis bulanan New York Times, tentang hal-hal yang kalian para remaja bisa lakukan untuk mempraktikkan perawatan diri dan menjaga kesehatan mental kalian. Yang pertama, sadari bahwa kecemasanmu adalah hal yang wajar. Jika penutupan sekolah dan judul-judul mengkhawatirkan di media membuatmu merasa cemas, kamu tidak sendirian. Malah itu adalah hal yang seharusnya kamu rasakan. Para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Kecemasanmu akan membuatmu mengambil keputusan yang harus dibuat pada saat ini, seperti tidak menghabiskan waktu bersama orang lain atau dalam kelompok besar, lalu mencuci tangan dan tidak menyentuh wajah. Perasaan-perasaan tersebut tidak hanya membantu menjaga dirimu, tetapi juga orang lain. Hal inilah yang mencerminkan bagaimana kita ikut menjaga anggota masyarakat. Kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita loh. Rasa cemas mengenai COVID-19 memang hal yang benar-benar bisa dimengerti, tetapi pastikan kamu menggunakan sumber yang terpercaya, seperti situs UNICEF atau WHO, ketika mencari informasi atau cek kembali informasi yang kamu dapatkan. Yang kedua, menurut para psikolog, ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, akan sangat membantu untuk mengenali masalah menjadi dua kategori, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kata Dr. Dalmore. Saat ini ada banyak hal yang jatuh pada kategori kedua, dan itu tidak apa-apa. Tetapi
Satu hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan mencari pengalihan untuk kita sendiri. Mengerjakan PR, menonton film kesukaan, atau membaca novel sebelum tidur adalah hal-hal yang disarankan oleh Dr. Danmur untuk mencari pelampiasan dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, temukan cara baru untuk berkomunikasi dengan teman-temanmu. Jika kamu ingin bersosialisasi dengan teman di tengah kondisi social distancing, media sosial adalah solusi yang bagus untuk berkomunikasi. Menyalurkan kreativitasmu melalui ikut TikTok challenge seperti Save Hand, di rumah aja, dan lain-lain. Menurut Dr. Danmur, remaja akan menemukan cara untuk terhubung dengan satu sama lain secara online melalui cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, memiliki akses tanpa batas ke layar kaca atau media sosial itu bukanlah hal yang bagus. Hal itu merupakan hal yang tidak sehat dan tidak cerdas, dan bahkan bisa menambah rasa kecemasan. Kata Dr. Danmur yang merekomendasikan agar kamu mendiskusikan dengan orang tua untuk mengatur jadwal screen time atau waktu yang kamu habiskan di televisi atau gadget untukmu. Yang keempat, fokuslah pada dirimu. Pernahkah kamu berniat untuk belajar hal baru, seperti membaca buku baru, ataupun belajar cara memainkan alat musik tertentu? Sekaranglah saatnya untuk melaksanakannya. Fokus pada diri sendiri dan mencari cara untuk memanfaatkan waktu tambahan yang kamu dapatkan adalah cara yang produktif untuk menjaga kesehatanmu. Yang kelima, selami perasaanmu. Kehilangan kesempatan untuk mengikuti acara-acara dengan teman, acara untuk menyalurkan hobi, atau pertandingan olahraga adalah hal yang sangat mengecewakan. Hal ini adalah kehilangan dengan skala besar dan menjengkelkan, dan wajar untuk dirasakan oleh para remaja, kata Dr. Danmur. Cara terbaik untuk mengatasi kekecewaan ini adalah biarkan dirimu merasakan kekecewaan tersebut. Kalau soal mengalami perasaan yang menyakitkan, satu-satunya jalan keluar adalah berusaha melaluinya. Lanjutkan hidupmu dan jangan merasa sedih. Selami perasaanmu, jika kamu bisa membiarkan dirimu merasa sedih, akan lebih cepat pula kamu akan merasa lebih baik. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengolah perasaan. Beberapa anak akan menyalurkan perasaan mereka dengan membuat karya seni. Beberapa anak akan berbicara dengan teman-teman mereka dan menggunakan kesedihan yang dirasakan bersama sebagai cara untuk merasa terhubung di tengah situasi tak kala mereka tidak bisa bertemu secara fisik. Sementara beberapa anak memilih untuk mencari cara untuk berdonasi makanan, kata Dr. Danmur. Yang penting adalah kamu melakukan hal yang merasa benar bagimu. Yang keenam, berbaik hatilah pada diri sendiri dan orang lain. Beberapa remaja mengalami bullying dan pelecehan di sekolah karena coronavirus. Menjadi bystander yang aktif atau pembela adalah cara terbaik untuk menghadapi segala jenis bullying, kata Dr. Danmur. Anak-anak dan remaja yang menjadi target bullying tidak seharusnya diminta untuk melawan para pelaku bullying secara langsung. Justru, kitalah yang mesti mendorong mereka untuk mencari pertolongan dan dukungan dari teman-teman atau orang dewasa. Jika kamu menyaksikan temanmu dibully, dekati mereka dan tawarkan dukungan. Tidak melakukan apapun bisa membuat temanmu merasa bahwa tidak ada yang peduli padanya. Kata-katamu itu bisa membuat perubahan. Dan ingatlah, sekarang dibanding masa-masa sebelumnya adalah saat yang paling penting bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam memutuskan apa yang akan kita bagikan atau katakan kepada orang lain. Pandemi COVID-19 memang menimbulkan kecemasan bagi semua orang, tetapi stres yang berlebih akan menurunkan imun tubuh yang pada akhirnya mengancam kesehatan fisik. Oleh karena itu, mari kita perhatikan kesehatan mental agar kita semua dapat tenang dan berpikiran positif. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan.
Tetap sehat dan semangat ya. Terima kasih.